But trust me, you gon' hold that, hold that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Pratiwi dengan NIM 11210183000071 dari kelas 6C kelompok 5. Di sini saya mau melanjutkan materi yang sudah pernah sebelumnya dijelaskan oleh lalu itu kegiatan 1 dari LKM 1, sekarang kegiatan 2 dari LKM 1. Yang pertama itu dia di kegiatan 2 itu membuktikan proses fotosintesis pada tanaman. Apa sih fotosintesis itu? Jadi fotosintesis itu adalah proses pemakanan pada tumbuhan yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi yang mengubah karbon dioksida atau CO2 ini dan air atau H2O menjadi glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Nah, di sini kita langsung aja ke praktikum yang akan dijelaskan. Yang pertama ada alat dan bahan yang digunakan itu 3 botol bekas, terus ada soda kue, terus tanaman Hydrilla verticilla. Nah, jadi ada 4 sama satu lagi air. Ada 3 botol bekas, soda kue, tanaman Hydrilla verticillata dan air. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama 3 botol itu diisi dengan air hingga penuh, kemudian tanaman Hydrilla verticillata itu dimasukkan ke dalam botol dengan posisi terbalik. Salah satu botol ditambahkan sedikit soda kue ke dalam air, kemudian dicampur dan diaduk atau dikocok hingga rata. Terus langkah kelima, tanaman Hydrilla verticillata ini dimasukkan dengan posisi terbalik. Tanaman Hydrilla ini diletakkan pada tempat yang berbeda. Nah, yang pertama itu kan ada 3 botol. Nah, pada botol pertama itu dicampur dengan soda kue, diletakkan di bawah sinar matahari. Pada botol yang kedua itu tidak dicampur dengan soda kue, diletakkan di bawah sinar matahari. Dan tanaman yang ketiga itu tidak dicampur soda kue dan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari atau tempat yang teduh. Oke teman-teman, jadi mari lihat dokumentasinya. Baiklah teman-teman, jadi pada botol pertama itu adalah tanaman plus soda kue plus sinar matahari langsung. Nah, jumlah gelembung udara yang didapat itu adalah 50 gelembung. Sedangkan pada botol kedua yang ada di tengah-tengah itu dia berisi tanaman, terus dia juga tanpa soda kue dan sinar matahari langsung. Nah, kemudian dia itu terdapat 30 gelembung. Dan pada botol ketiga itu berisi tanaman, terus tanpa soda kue dan tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari. Nah, itu jumlah gelembungnya adalah 20. Baik teman-teman, jadi berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan pada tanaman Hydrilla verticillata ini adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam jumlah produksi gelembung udara tergantung pada kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, data yang tercatat pada tabel ini menunjukkan bahwa botol yang diberi tanaman soda kue dan terpapar langsung sinar matahari ini menghasilkan gelembung udara dengan jauh lebih tinggi daripada botol yang tidak mendapat soda kue serta botol yang diletakkan di tempat teduh. Nah, dalam kondisi botol tambahan soda kue ini, sinar matahari langsung tanaman Hydrilla verticillata ini memiliki respon yang lebih aktif dalam melakukan fotosintesis. Nah, yang tercermin dari produksi gelembung udara yang lebih melimpah. Hal ini mengindikasi bahwa faktor-faktor seperti keberadaan CO2 itu ditambah dengan intensitas cahaya matahari itu memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi fotosintesis pada tanaman ini. Baiklah teman-teman, jadi berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan tentang fotosintesis pada tanaman Hydrilla verticillata ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti intensitas cahaya matahari, kemudian penambahan CO2, kemudian adanya soda kue itu berpengaruh signifikan terhadap laju fotosintesis dan produksi oksigen pada tanaman ini. Nah, penelitian ini tuh menginformasi temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa kondisi optimal cahaya matahari dan ketersediaan CO2 itu dapat meningkatkan efisiensi proses fotosintesis pada tanaman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke kegiatan yang kedua pada bagian BLKM 1 ini, yaitu membuktikan proses fotosintesis memerlukan air dan mineral dari dalam tanah. Nah, kita langsung aja ke praktikumnya. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Alatnya itu 2 gelas plastik bening dan pisau atau cutter. Kemudian bahannya itu ada air, terus 2 jenis pewarna makanan, bisa warna merah, bisa warna biru gitu ya.
Nah, terus cari 2 batang tumbuhan pacar air atau batang seledri besar atau seledri. Nah, cara kerjanya itu potong batang pacar air atau seledri menyerong dengan menyerong ya. Kemudian pastikan batangnya itu cukup panjang sehingga pengamatan itu akan lebih mudah dilakukan. Langkah yang kedua yaitu siapkan 2 buah larutan berwarna. Usahakan warnanya cukup pekat dengan memasukkan air kurang lebih setengah gelas dan tetesi dengan warna makanan yang berbeda di masing-masing gelas. Kemudian masukkan setiap batang tanaman ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu amati proses perbedaan yang terjadi. Kemudian amati ya dan catat hasil pengamatannya. Sini ada beberapa dokumentasinya, kita akan jelaskan. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi pada gambar 1 itu ada batang seledri sebelum direndam, sedangkan gambar kedua itu batang seledrinya itu udah direndam selama 30 menit dan dicampur ke dalam warna merah. Dan gambar ketiga itu merupakan batang seledri yang direndam selama 45 menit dan gambar keempat yang telah direndam selama 60 menit. Kalau yang pertama barusan tadi itu dia pakai warna merah, sekarang pakai warna biru. Gambar 1 itu batang seledrinya belum direndam, gambar kedua batang seledrinya direndam selama 30 menit, batang ketiga batang seledrinya direndam selama 45 menit, dan pada gambar keempat batang seledri direndam selama 60 menit. Baiklah teman-teman, jadi berdasarkan hasil pengamatan bahwa tanaman seledri ini mengalami perubahan warna yang sesuai dengan warna air pada gelasnya. Hal tersebut bisa terjadi karena apa? Karena batangnya itu berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun serta menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh daun, dan adanya daya kapilaritas batang yang membuat air dan gelas dapat merambat di pembuluh silem batang. Nah, silem phloem ini adalah jaringan seperti tabung ya yang berperan dalam sistem pengangkut. Nah, air dan mineral ini dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui silem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui phloem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Oke teman-teman, jadi berdasarkan kesimpulan yang sudah dilakukan atas penelitian ini bahwa air yang telah dicampur pewarna makanan ini dapat terserap dan naik ke atas tumbuhan sehingga daun itu jadi berwarna dikarenakan adanya transportasi zat pada tumbuhan tersebut. Transportasi ini dapat dilakukan baik oleh jaringan pengangkut silem maupun phloem. Selain itu, air itu naik disebabkan adanya daya hisap daun. Nah, faktor lainnya itu adalah semakin tinggi intensitas cahaya yang mengenai daun, maka daya hisapnya juga semakin cepat dan juga berpengaruh terhadap kecepatan daya hisap daun. Semakin banyak daun, maka daya hisap itu juga semakin cepat dan begitu juga sebaliknya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan kata maupun materinya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kepada materi berikutnya.